Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dosen atau sahabat saya ini, Linggo Genil ya. Kita akan masukkan ini ke YouTube-nya Linggo Genil nanti. Jadi ini adalah langkah-langkah bagaimana kita melakukan parafrase atau penulisan di dalam karya ilmiah. Nah biasanya kita yang dari bahasa Indonesia ini kan susah ya untuk melakukan penulisan dalam bahasa Inggris ya, dengan keterbatasan kemampuan berbahasa Inggris kita. Nah, di sini hal yang sering saya lakukan atau lakukan dalam penelitian adalah, pertama, jika memang saya nggak bisa berbahasa Inggris, maka hal yang bisa saya lakukan adalah mentranslate naskah bahasa Indonesia saya ke dalam Google Translate. Ini adalah beberapa tools yang sering saya gunakan pada saat saya menulis. Ini toolsnya 1-7. Nah, adalah menggunakan Google Translate. Nah, sahabat Google gini bisa lihat di sini bahwa buka ini, saya sudah share linknya tadi ya. Ini mana tadi Google? Nah, ini dia di Google Translate adalah ini. Langsung klik. Nah, akan muncul Google Translate seperti ini. Lalu kita ambil salah satu naskah berbahasa Indonesia. Ini ada naskah tentang ini, misalnya tentang materi psikomotrik dan keterampilan. Kita ambil satu kata ini saja, satu paragraf ini saja, misalnya kita copy, baik, lalu kita pastekan ke dalam Google Translate. Ini kita paste di sini ya. Tadi kayaknya belum pakai copy, saya copy lagi. Oke, Ctrl C, copy ya. Kemudian saya pastekan di sini, Ctrl V. Paste as plain text ya, jadi benar-benar jadi teks murni di sini. Nah, kemudian pilih adalah bahasa asalnya Indonesia, kemudian ditranslate ke English. Nah, di sini sudah ada terjemahan. Ya, ini kalau kita lihat, kita harus cek dulu apakah grammarnya cukup gitu ya ke dalam syarat bahasa Inggrisnya. Maka ini saya copy dulu. Berdasarkan tool ini, saya akan gunakan word counter agar dia masuk ke dalam teks murni lagi ya. Kita bisa menghitung berapa ini. Ini word counter ya. Ini alamatnya ini. Nanti saya share linknya di description nanti. Nah, ini kita paste di sini. Tujuannya adalah bahwa supaya teks ini menjadi murni teks ya. Nah, tidak ada format huruf di sini, apakah bold, ada kode bold, underline segala macam. Ini di copy. Kita gunakan tools berikutnya. Saya gunakan Grammarly ya untuk mencek ini. Teman-teman bisa gunakan Grammarly yang ini, yang berbayar atau yang gratis atau bisa beli akunnya di mana. Pokoknya ini adalah satu cara untuk menggunakan Grammarly ini. Saya langsung saja ke app.grammarly.com. Sahabat Linggo Geni bisa beli nanti ya, beli atau gunakan yang gratis saja dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu hasil translate dari Google tadi yang ini, mana Google Translate tadi? Oh banyak sekali. Mana tadi? Sampai apa ini? Ini ya, ini tadi di copy, dimasukkan ke Grammarly yang ini. Oke, kita paste di sini. Plain text lagi. Lalu dia akan cek grammar ini. Nah, ini ada diable ya. Diable kita ganti, kita hapus. Jadi seperti ini. Jadi Grammarly akan memperbaiki semua kata-kata yang bagus untuk tulisan kita. Diable dihapus lagi di sini. Nah, akhirnya kita sudah mencapai bagus corrected-nya. Nah, ini udah oke. Nah, ini sepertinya harus ada yang diperbaiki lagi kalimatnya, di rephrase itu, rephrase sentence ya. Oke. Kita minta dia memperbaiki selalu ini. Nah, udah sampai sini oke, sudah berapa kali, mudah-mudahan hasilnya baik di sini. Jadi sama juga gini, kita harus gunakan bahasa Indonesia yang benar juga baku bahasa Indonesia, sehingga Google Translate pun akan menerjemahkan yang baku juga, sehingga nanti kita juga mudah dalam mentranslate-nya.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita copy saja. Ini dianggap kalimatnya terlalu pendek, katanya ya. Tidak apa-apa. Kita masuk ke prapase bahasa Inggrisnya. Saya di sini pakai Quillboard ya, sesuai tools ini. Pindah ke Quillboard. Ini dia Quillboardnya. Oke. Nah, di sini saya Quillboard saja, langsung saya enter biar kita mulai dengan teks yang baru. Nah, ini yang gratisan, ini ada yang versi premium dan atau berbayarnya juga terbatas hanya 150 kata, gitu ya. 150 karakter. Kata ya. Di sini 153 karakter, saya gunakan 29 word, 29 kata. Di prapase saja parafrase. Nah, dia akan mengganti kalimat yang cocok, yang sudah di grammarnya sudah bagus tadi, kita reprapase ulang. Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat dari plagiarismnya. Nah, ini sudah diatur bahwa di sini dicarikan kata pengganti yang pantas untuk kalimat ini. Meskipun di sini kita masih bisa ubah. Kita cek ada pilihan kata yang mana yang cocok untuk kalimat kita ini. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi untuk contoh ini, saya langsung copy saja. Kemudian hasil parafrase ini biasanya saya simpan dulu di sini, di di suatu dokumen Google Doc misalnya. Saya simpan dulu per paragrafnya. Saya pastekan di situ, artinya ini sudah menjadi yang akan baku, yang nanti saya pastekan di sini, dipastekan ke dalam dokumen laporan penelitian atau apapun, dipastekan di sini. Nah, oke, itu dia tadi bagaimana kita memparafrase tulisan kita yang dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kalau di sini ada Google Keep ya, ini artinya kalau saya punya ide, kalau punya gagasan sementara akan saya simpan dulu di Google Keep. Nah, jadi biar nggak lupa. Ya biasalah kalau kita kadang kalau sesuatu lupa, nah makanya sebelum lupa dicatat dulu di Google Keep ini. Nah, itu dia. Biasanya ide itu muncul setelah makan atau apa gitu ya, baru ide muncul. Kadang suka lupa, maka simpan dulu supaya kita tidak lupa. Nah, baik. Jika dia dalam bentuk bahasa Indonesia, tes kita. Jadi kita harus menggunakan tools juga yang paraphrase.io ini. Ya, kita klik ini, langsung muncul ini. Akan redirect seperti ini. Nah, baik, kita punya teks dalam bentuk bahasa Indonesia. Kita ambil dulu naskah ini ya. Naskah. Oke, ini kita akan parafrase lagi agar dapat mengurangi plagiarisme kita. Kita cek. Di sini toolsnya ini ya, paraphrase.io. Nanti saya akan beri juga linknya di dalam deskripsi. Kita langsung paraphrase now. Pilih juga bahasa yang dituju ya. Di sini bahasa Indonesia. Artinya ya, nanti juga akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seperti ini. Nah, coba lihat. Hasil parafrasenya, keterampilan akan diubah menjadi kecakapan. Kecakapan, kalau di sini keterampilan hidup adalah berbagai keterampilan atau kemampuan yang untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, bla 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 gitu ya. Maka diubah menjadi, setelah direprapase ulang semua, kecakapan hidup adalah keterampilan atau kemampuan yang berbeda untuk berlaku positif dan beradaptasi. Bagian yang hijau ini adalah bagian yang sudah diparafrase. Ini hasilnya, kita copy saja. Copy, kita pastekan lagi ke dalam tempat penyimpanan data teks kita sementara. Oke, nah masuk sini. Kenapa copy paste tadi langsung? Akhirnya dia akan mengopi semua format. Nah, supaya jangan seperti ini, kita copy paste aja dengan cara seperti ini. Begini ya, enter. Klik kanan. Paste-nya adalah without formatting, tanpa format. Nah, akhirnya dia menghilangkan yang hijau-hijau ini. Akhirnya kita juga akan mudah mengcopy dan mempastekan ke dalam dokumen kita nanti. Oke. Itu batuk ya, itu bukan tutorial. Nah, dari ini tadi dokumen yang ini kita udah sampai ke tahap parafrase bahasa Indonesia. Kemudian jika semua dokumen ini selesai, maka boleh kita cek lagi tingkat plagiarismenya menggunakan tool Turnitin. Jadi
Nanti boleh juga gunakan Turnitin yang biasanya digunakan di kampus-kampus. Silahkan di ini juga difasilitasi juga oleh pusat bahasa. Maksudnya tulisan kita apakah sudah benar dengan ejaannya, kemudian kosakata segala macam, orang pusat bahasa akan lebih tahu. Nah, baik itu yang berbahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, pasti ada layanan pusat bahasa Indonesia ini. Pusat bahasa ya, maksudnya untuk mengecek kalimat-kalimat yang ada di dalam tulisan kita. Baik, sahabat Linggo Geni, itu mungkin dia tutorial singkat bagaimana kita mereplikasi ulang atau menulis ulang untuk menghindari plagiarisme di dalam penelitian kita. Oke, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.